Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengantar IoT, yaitu judulnya Revolusi Industri 4.0, Arsitektur dan Infrastruktur IoT, dan Use Case IoT. Di mana yang kita tahu, Revolusi Industri 4.0 ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam arsitektur dan infrastruktur Internet of Things atau kita sebut sebagai IoT ya, yaitu merupakan jaringan perangkat yang terhubung secara digital dan saling berkomunikasi melalui internet yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis di bawah ini. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang arsitektur dan infrastruktur IoT dalam konteks revolusi industri 4.0 serta beberapa contoh penggunaannya. Oke, yang pertama berikut adalah topik yang akan kita bahas di revolusi industri 4.0 dengan fokus pada IoT itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang mungkin sejarah dari revolusi industri 4.0. Lalu kita akan bahas tentang definisi dari IoT itu sendiri, perkembangan teknologi IoT dari sebelum ada internet sampai munculnya Internet of Things. Lalu kita akan membahas tentang benefit dan tren teknologi IoT. Itu ada smart device, ada reduction dari operational cost-nya, terus pengukuran dari sisi security, bahkan kita mengumpulkan data-data yang besar kayak big data. Lalu kita akan bahas juga tentang prediksi potensi dari IoT itu sendiri. Di dalamnya termasuk juga ada elemen dari teknologi IoT, macam-macam jaringan IoT, terus sampai kita akan bahas tentang prospek kerja dari si IoT engineer. IoT engineer itu apa, nanti akan kita bahas, bahkan sampai contoh implementasi dari IoT. Oke, lalu kita akan bahas pertama yaitu tentang apa sih revolusi industri itu sendiri. Yaitu revolusi industri adalah perubahan besaran dalam cara manusia mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis. Nah, ini kita lihat nih dari abad ke-18, abad ke-19 sampai sekarang, di mana revolusi industri telah terjadi beberapa kali dalam sejarah, dengan masing-masing periode revolusi membawa transformasi yang signifikan. Jadi ada banyak beberapa perubahan dari yang sebelumnya menggunakan tenaga uap sampai ada kecerdasan buatan. Terus dampak dari revolusi industri ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, melainkan juga mempengaruhi politik, sosial, budaya, masyarakat. Beberapa khas revolusi industri termasuk adopsi teknologi baru, yaitu meningkatkan efisiensi produksi yang pasti. Lalu ada lagi namanya perubahan struktur pasar. Jadi pasar itu seperti apa, permintaan pasar itu seperti apa, nanti akan melihat. Dan transformasi dalam kehidupan sehari-hari setiap individu. Nah, jadi di setiap tahun atau setiap sejarah atau setiap dekade ada perubahan dari abad ke-18, yaitu dengan menggunakan mesin uap, contohnya kalau digambar ya. Lalu di abad ke-19 mulailah membentuk tenaga kerja dan menggunakan energi penggeraknya itu dengan energi listrik. Di abad ke-20 mulai mengembangkan lagi, di abad sekarang ya, menggunakan elektronik dan IT. Lalu sekarang mungkin akan berkurang pekerjaan massal atau tenaga kerja manusia digantikan atau tergantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, di mana di sini kita lihat semua elemen dari dalam revolusi industri 4.0 ini saling terhubung satu dengan lainnya. Yaitu misalkan kita membahas tentang big data, terus ada lagi tentang autonomous robot, simulasinya, bahkan sampai dari sisi security pun itu tak lepas dari semuanya. Jadi saling terhubung satu dengan yang lainnya. Lalu di mana revolusi industri 4.0 ini merupakan gelombang terbaru dalam evolusi manufaktur dan produksi. Kita bisa lihat dalam gambar di mana bahwa ditandai dengan integrasi teknologi digital ke dalam proses industri, yang dari proses mekanisme ya, terus muncullah elektrifikasi, lalu globalisasi dan otomasi, sampai saat ini terhubung ke internet, bahkan melibatkan penggunaan Internet of Things yang nantinya atau sekarang ini udah mulai dicangkan gitu,
salah satunya adalah di negara Jepang. Perjalanan dan revolusi industri 4.0 hingga kalau kita bahas, karena bukan industri 5.0, sekarang ada namanya society 5.0 yang melibatkan perubahan besar dalam paradigma produksi dan konsumsi serta pergeseran dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Jadi dulu mungkin kita bisa lihat bahwa manusia dengan manusia gitu saling bekerja sama. Sekarang mungkin akan tergantikan, manusia akan berinteraksi dengan teknologi gitu. Jadi hal ini menunjukkan perubahan tidak hanya dalam bidang ekonomi dan teknologi, tapi juga dalam struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan. Ini saya coba kutip dalam sumber yang saya cantumkan di gambar. Jadi Society 5.0 ini menjadi data yang menghubungkan semuanya. Teknologi ini menjadi bagian dari manusia nantinya. Jadi nggak apa ya, kalau kita teman-teman pernah menonton animasi misalkan kayak Doraemon, itu ternyata animasi itu bisa membuka perspektif kita bahwa film itu atau animasi kartun itu ternyata benar adanya, padahal itu film sudah lama sekali ya, di tahun 90-an itu sampai sekarang masih ada sebenarnya. Jadi ternyata itu jadi apa ya, jadi semacam kayak perspektif, oh di masa depan nanti akan seperti itu. Lalu di sini ada definisi dari IoT, mungkin teman-teman bisa melihat dari Google, ini saya kutip dari Google. Lalu di mana kita akan bahas tentang definisi IoT menurut lembaga nasional maupun internasional. Yang pertama yaitu dari IEEE atau Institute of Electronic dan Electrical Engineering. Kita sebut IEEE ya. Di mana secara keseluruhan IEEE ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi dan inovasi di bidang teknologi, elektronika, dan listrik, serta mempromosikan standar tinggi dalam praktik industri dan penelitian ilmiah. Jadi gini, misalkan teman-teman pernah lihat WiFi gitu, atau Bluetooth. Nah, biasanya kan di kode WiFi atau Bluetooth itu kan ada kodenya 802.11, misalkan G, atau 803.11. Nah, itu yang mengeluarkan kode itu adalah dari lembaga ini, Institute of Engineering. Jadi mereka akan memproduksi suatu komponen elektronika itu untuk memberikan kayak semacam nama patennya. Jadi misalkan kalau WiFi nama patennya apa, terus kalau Bluetooth, terus apalagi NFC dan teman-temannya yang berkaitan dengan dunia elektro atau kita sebut sebagai mesin to mesin yang mewakili komunikasi dasar yang memungkinkan interaksi antar perangkat dan aplikasi di cloud. Lalu yang kedua yaitu ISO. ISO ini lebih ke arah regulasi di mana setiap kita buat aturan yang baku, kan tadi sudah kita sebutkan lembaga IEEE yang memproduksi komponen-komponen elektronikanya. Jadi untuk membatasi setiap produk setiap perusahaan atau aplikasi untuk membentuk atau membuat perangkat elektronika dalam kutip komunikasi. Nah, di sini kita akan ISO inilah yang akan menjadikan wadahnya. Jadi yang boleh dan yang tidak boleh, yang boleh membuat maksudnya secara standar prosedurnya seperti apa. Nah, ISO inilah yang akan membatasi setiap produk-produk atau setiap perusahaan yang akan membuat suatu perangkat elektronik tadi. Lalu yang ketiga yaitu ITU atau kita sebut sebagai International Telekomunikasi Unit, yang dimana adalah sebuah badan khusus dari, inilah adalah lembaga dari PBB yang bertanggung jawab atas regulasi, di mana dia akan mencoba untuk melakukan pengumpulan regulasi setiap daerah atau setiap wilayah. Misalkan di Asia contohnya di Indonesia, misalkan Asia Tenggara, Asia, atau mungkin di Eropa, setiap aturan-aturan kayak misalkan di Asia itu, di Indonesia contohnya adalah Kominfo gitu. Kominfo akan membatasi frekuensi mana saja yang boleh untuk publik, mana frekuensi yang tidak boleh untuk publik gitu. Misalkan seperti itu sih gambarannya. Sama kayak di Eropa. Di Eropa juga punya ITU untuk regulasi dari wilayah Eropa. Wilayah Amerika pun juga akan punyai regulasi yang berbeda. Asia, Eropa, Amerika, atau Australia itu akan memiliki regulasi-regulasi berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing negara. Jadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja mereka bisa menggunakan frekuensi ini atau telekomunikasi dalam produk ini. Lalu perkembangan dari teknologi IoT tadi kita sebutkan bahwa sebelumnya, sebelum ada internet, orang-orang mungkin di tahun 90-an, tahun 2000 lah mungkin, masih 2000, 2001, 2002 itu masih menggunakan telepon dan SMS.
lalu beralih ke www atau browser. Terus browsernya mulai ditingkatkan ke web 2.0. Lalu muncullah sosial media, Internet of People, di mana semua orang melakukan interaksi di internet. Lalu muncul lagi IoT. IoT itu ya tadi kayak mesin to mesin, jadi bisa melakukan komunikasi data tanpa harus melibatkan manusia. Misalkan kayak contoh teman-teman kayak di e-commerce gitu, ada atau otomatis kita pada saat kita mau beli langsung otomatis respon gitu, padahal itu bukan manusia yang merespon, itu mesin gitu. Jadi seperti itu contohnya. Ini adalah bentuk dari diagram kemajuan teknologi Internet of Things. Lalu benefit apa dan tren apa yang didapat dari teknologi IoT? Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan smart device, di mana smart device ini semua perangkat apapun itu dulu mungkin masih manual ya. Misalkan buka buka pintu atau mau coba untuk melakukan bel mencet bel ke tamu rumah orang, itu bertamu ke rumah orang kita mencet bel. Nah ini sekarang udah nggak lagi, jadi kita bisa otomatis misalkan ya udah kita bisa mengunci otomatis tanpa harus kita pusing misalkan gitu. Jadi kita bisa mengunci pintu dari jarak jauh. Yang penting terhubung dengan jaringan. Nah jadi kontak fisik pun udah mulai akan tergeser dengan teknologi gitu. Dan lingkungan yang pusat manusia seperti apapun itu, jadi akan apa ya namanya ya? Mungkin akan lebih tergeser gitu, jadi kontak fisik misalkan kayak buka pintu pakai tangan pun udah mulai enggak, jadi akhirnya melihat pakai sensor apapun itu, contohnya seperti itu sih. Lalu apa saja yang dapat kita untuk dapatkan dari teknologi IoT itu sendiri, yaitu reduction and operational cost, jadi mengurangi biaya operasional, di mana IoT itu sendiri dapat memangkas biaya operasional karena semua dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi jumlah manusia melakukan pekerjaan tertentu. Yang dulu mungkin masih 3 orang misalkan gitu. Lalu karena ada Internet of Things, jadi mungkin hanya butuh 1 orang sebagai operator atau sebagai monitor gitu. Jadi semua udah based on otomasi. Yang mungkin tujuan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Ada sisi positifnya ya, yaitu dari sisi perusahaan, yaitu mengurangi cost dari operasional yang tadinya mungkin bayar 3 orang pekerja, sekarang cukup 1 orang, bahkan bisa dilakukan dengan robot gitu. Terus yang berikutnya yaitu dari sisi keamanan, ya, dimana Internet of Things ini bisa mendapatkan berkembang dengan pesat seiring dengan teknologi informasi yang berjalan. Tapi pada kenyataannya itu merupakan tantangan terbaru lagi nih, karena sekarang udah dunia digitalisasi, jadi setiap apapun yang terbaru itu pasti akan punya tantangan yang tersendiri, terutama dalam sisi security. Yaitu pertama, keamanan data yang perlu ditingkatkan. Contohnya kayak di sini kan pasti ada data-data yang bersifat rahasia, misalkan data personal atau apapun itu. Terus yang kedua, kita bisa mengidentifikasi dan mengautentikasi password atau kredensial yang kuat. Misalkan kalau mau masuk ruangan kita harus melakukan verifikasi wajah misalkan, atau finger, sidik jari dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mendeteksi adanya ancaman dan bisa melakukan respon dengan cepat. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan kita pasang perangkat di rumah atau mungkin di data center sekalipun, kita bisa melihat apa saja aktivitas yang ada di dalamnya, dan kita bisa monitoring, bahkan bisa melakukan tindakan cepat kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang anomali atau yang tidak semestinya dalam sisi security. Lalu kita juga bisa mendapatkan yaitu gathering rich data, di mana teknologi IoT ini tak lepas dari big data. Jadi semua data informasi apapun itu bisa didapatkan dan bisa juga menjadi potensial, misalkan dari sisi marketing gitu ya. Oh ternyata jumlah masyarakat Indonesia, contoh di DKI Jakarta yang menggunakan transportasi publik itu berapa, itu nanti akan jadi potensial untuk market atau pasar. Itu bisa kita dapatkan dari informasi dari misalkan orang yang menggunakan kereta listrik dan semacamnya atau mobil listrik, itu bisa dilihat di sini. Lalu yang berikutnya adalah teknologi IoT juga memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi strategi yang lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan, achieve customer centric, yaitu di mana kita bisa langsung mengumpulkan data dari pengguna atau perangkat yang terhubung. Contohnya yaitu melakukan
personalisasi pengalaman pelanggan atau quality of experience dari pelanggan. Gimana sih dari sebelumnya menggunakan manual atau tradisional teknologinya lalu beralih ke smart city misalkan gitu atau apapun itu, nanti akan dapatkan tuh itu pasti akan nggak jauh dari market sih, jadi bisa jadi potensial untuk bisnis ke depannya. Lalu peningkatan kualitas produk dan layanan. Lalu ketiga, respon lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi lebih cepat, jadi lebih real time sih ketimbang yang tradisional, kita harus nunggu dulu terus habis itu harus input pembukuannya dan semacamnya. Tapi kalau menggunakan teknologi dari IoT ini kita langsung otomatis langsung real time gitu, dapatkan informasi atau melakukan memantau dan mengidentifikasi kinerja dari produk yang kita jual misalkan. Nah, berikut adalah potensi dari IoT itu sendiri. Jadi setiap tahun ini saya ngambil di tahun 2023, yaitu di sini sumber referensinya di mana prediksi jumlah perangkat IoT terhubung itu sampai di tahun 2025 sebesar 75,4%, atau 75,4 miliar pada tahun 2025. Jadi setiap tahun penggunaan IoT itu akan terus naik. Ya sudah kita rasakan sih. Jadi perkembangan terus pesat dan pasti akan berdampak pada sektor-sektor lain kayak ekonomi, transportasi, komunikasi. Yang kita rasakan kan kayak dulu misalkan naik kereta, kita naik kereta masih orang ya ada quote gitu ya, bisa naik tanpa harus bayar. Sekarang kan udah terintegrasi misalkan gitu. Jadi akan terus jumlahnya, jadi jumlah perangkat IoT yang terhubung akan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. Nah, di sini kita akan bahas juga tentang apa saja sih yang menjadi potensial nih di tahun 2025. Yang pertama yaitu bisa nilainya mencapai 6,2 triliun dolar. Ini saya ngambil informasi dari paper atau jurnal, teman-teman bisa coba baca. Dan saat ini terdapat 9 sektor IoT yang bisa dikembangkan di tahun 2002 sampai 2025. Antara lain yaitu kesehatan pasti, karena sekarang apalagi setelah masa pandemi itu lewat atau pasca pandemi, orang dipaksa untuk melakukan semuanya serba teknologi. Yang dulunya tidak tahu tentang teknologi mungkin ya, yang biasa-biasa saja karena dipaksakan di tahun 2020 kemarin kita, lalu semua orang jadi harus mau nggak mau harus ikut terlibat atau ikut masuk dalam Internet of Things ini salah satunya. Di mana sektor yang terdampak yaitu kesehatan, makanan, minuman, pertanian, perkebunan, tambang, peminyakan dan semacamnya. Itu banyak banget. Tapi yang lebih banyak itu adalah kesehatan karena waktu itu kan masa pandemi ya. Ada 3 hal besar yang menjadi pokok pengembangan IoT, yaitu meningkatkan operasional, terus efisiensi, meningkatkan kualitas kesehatan, keamanan, serta meningkatkan produktivitas penjualan. Nah, di sini adalah potensi dari IoT di Indonesia. Bisa kita lihat pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun pada tahun 2022 dan 1.620 triliun pada 2025. Itu cukup naik signifikan ya, di mana telah terjadi yang cukup besar, lebih dari 400 juta perangkat yang terhubung. Ini saya ambil data dari sini, Oke, lalu ada lagi elemen teknologi dari IoT, yaitu pertama yaitu human machine interaction, di mana kalau dulu manusia dengan manusia saling berinteraksi itu udah wajar. Sekarang di mana IoT memaksa kita untuk mencoba untuk manusia bisa berinteraksi dengan mesin. Contohnya yaitu kayak laptop atau kalau perangkat di pabrikasi atau semacamnya, kayak industri kesehatan, industri pertanian dan lain-lain. Jadi semuanya udah serba mesin. Manusia hanya mengontrol atau memonitoring, lalu tinggal melakukan keputusan. Mesin yang bekerja secara operasional. Lalu di sini keuntungan dari engineering yaitu perkembangan IoT memerlukan engineer tingkat lanjut yang dapat mengembangkan dan menguasai bidang teknologi, sehingga dengan engineer dapat membangun ekosistem IoT. Nah, ini contoh salah satu dari elemen teknologi IoT. Jadi ada kayak semacam spesialis advanced engineering-nya, yaitu IoT engineer. Nah, terus macam-macam dari jaringan koneksi IoT ada beberapa macam nih. Banyak sebenarnya sih. Ini kita rangkum. Yang pertama yaitu tergantung dari kebutuhan atau spesifik aplikasi di mana
perangkat IoT itu akan digunakan. Contoh misalkan kayak naik kereta gitu ya, kereta komuter lain, itu kan berarti kan menggunakan NFC atau RFID, macam-macam ya. Terus ada lagi yang menggunakan WiFi. Kalau misalkan di daerah yang agak berjauh, mungkin menggunakan koneksi seluler atau satelit. Terus kalau misalkan jarak ya, tergantung jarak ya, dari jarak, faktor terpengaruh itu dari jarak, jangkauannya, terus kecepatan transmit datanya, dan semacam itu sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Dan ini adalah prospek kerja dari IoT Engineer itu sendiri, yang dimana kita mengacu pada Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia atau SKKNI, yaitu di nomor 300 tahun 2020 tentang penetapan standar kompetensi kerja Indonesia, yaitu kategori dari informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang internet of things. Ternyata di undang-undang ketenagakerjaan pun juga udah mengatur untuk prospek kerja sebagai IoT engineer gitu. Dan ini adalah beberapa prospek karir untuk seorang IoT engineer, di mana pertumbuhan pesat dan adopsi teknologi Internet of Things itu sangat luas di berbagai industri, mau industri telekomunikasi terutama, industri kesehatan, dan apapun industri di beberapa sektor itu butuh salah satu IoT engineer. Misalkan kayak software developer, data analis, cyber security, IoT hardware engineer, electronics designer, itu butuh banget. Jadi semua sektor industri itu pasti akan ada slot atau peluang untuk karir sebagai IoT engineer. Dan ini adalah contoh implementasi dari IoT. Contohnya adalah di bagian analitik. Jadi kita bisa melihat jumlah pengguna dari IoT itu berapa. Terus kita juga bisa melihat aset manajemen kita. Terus operasional keamanannya seperti apa, itu bisa terlihat secara real time. Efisiensi dan proses produktivitasnya itu seperti apa, itu bisa terlihat dalam satu teknologi gitu ya, atau kita sebut sebagai smart industry. Dan ini adalah contoh dari implementasi IoT di smart city, yaitu di mana konsep teknologi informasi dan komunikasi khususnya Internet of Things ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi keamanan, terus apa lagi namanya, kualitas hidup penduduk sebuah kota. Dan ini adalah contoh beberapa sektor yang mencakup dalam smart city. Contohnya industri, keamanan tadi sudah disebutkan, retail, penjualan, sosial, kesehatan, tempat tinggal, energi, mobilitas. Jadi semua saling terhubung satu dengan lainnya. Lalu ini ada juga smart home atau kita sebut sebagai rumah pintar. Mungkin rumah-rumah yang baru sekarang pun juga udah mulai menjual produk atau menjual hunian itu dengan embel-embel smart home atau smart apartemen dan semacamnya. Dengan mengimplementasikan ini dari sisi kenyamanan, keamanan, efisiensi, untuk mengurangi dampak lingkungan dan sumber daya secara lebih efisiensi. Contohnya, misalkan mengunci pintu otomatis, terus bisa juga kita bisa mengontrol peralatan-peralatan elektronik di rumah dari jarak jauh. Misalkan kita lupa, kita misalkan lagi ke luar kota, lupa menghidupkan lampu taman atau mengunci pintu atau pagar, atau kita bisa memonitoring rumah kita seperti apa, itu bisa banget. Terus yang berikutnya yaitu smart farming, yang dimana petani dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan hasil panen dan mengurangi dampak lingkungan dari praktik pertanian konvensional. Misalkan kayak misalkan kita bisa melihat, oh cuacanya lagi hujan nih, nah kita di smart farming ini bisa memanipulasi atau bisa menganalisa, oh ternyata kalau misalkan musim hujan ini kita bisa ngasih pupuknya berapa banyak takarannya, itu bisa banget. Itu untuk mengumpulkan data, terus untuk melakukan penyemaian, pembajakan sawah otomatis dan semacamnya. Jadi dulunya harus butuh banyak orang untuk melakukan proses pekerjaan ini. Jadi kalau udah menggunakan smart farming ya semua based on mesin atau dengan menggunakan otomasi. Jadi nggak perlu lagi, ya tinggal si petaninya itu yang sudah berpikir digitalisasi, nggak perlu lagi terjun ke sawah, tinggal melihat monitoring aja. Semua based on system dan real time. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya ucapkan terima kasih.